Dalam debat publik ke-1 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Madiun, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun nomor urut 2, Hari Wuryanto Purnomo Hadi atau Harmonis, janjikan kemudahan dalam perizinan dan keamanan bagi calon investor ke Kabupaten Madiun. Dibanding daerah di sekitarnya, Kabupaten Madiun tertinggal jauh terkait investor pada 5 tahun sebelumnya. Padahal Kabupaten Madiun mempunyai akses strategis dengan adanya 2 exit tol serta jalur distribusi yang memadai. Dengan hal tersebut, pasangan Harmonis ingin merubah dan mempermudah soal perizinan bagi investor yang berminat investasi di Kabupaten Madiun sesuai dengan regulasi yang ada, yang mana akan menambah pendapatan asli daerah atau PAD, juga mengurangi pengangguran, serta akan berdampak meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga secara otomatis perdagangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pun akan berjalan. Tadi sempat berkali-kali disinggung soal ADD 20%. Nah, mungkin dari pasangan Harmonis sendiri ada alternatif lain nggak? Gimana sejahtera masyarakat ini selain ADD 20%? Kita sekali lagi yang untuk ADD 20% akan kita optimalisasikan supaya benar-benar optimal pemanfaatan dari ADD 20%. Kemudian di samping itu kita akan melakukan harmonisasi antara kelembagaan yang ada di daerah dengan yang di pusat, sehingga kita akan bisa mengharapkan anggaran dari pusat bisa disampaikan ke daerah. Kalau kita harmonis, hubungan kita dengan pusat harmonis, insya Allah. Jadi kita bentuk harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat supaya anggaran yang ada di pusat kita bisa tarik ke daerah, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan apa? Ya kita tingkatkan kompetensi dari masing-masing OPD. Setiap OPD yang mendapatkan nilai ranking dan bagus, dia akan mendapatkan reward daripada pemerintah pusat. Itu yang kita lakukan supaya nanti ke depan harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat itu bisa segera terwujud dan anggaran dari pusat bisa kita laksanakan dan disampaikan ke daerah. Terus yang tadi juga disampaikan terkait Kabupaten Madiun ini menjadi dilirik oleh investor atau investasi. Nah, selama ini Kabupaten Madiun ini belum dilirik oleh investor sama sekali. Begini, sebenarnya sudah dilirik, cuman karena proses perizinan itu Sulit. Karena para investor menginginkan bahwa investasinya itu adalah perizinannya mudah dan keamanannya terjamin. Nah, selama ini insya Allah mungkin beberapa 5 tahun terakhir ini dibanding dengan daerah yang lain, misalkan Jangawi dan Nganjuk, kita masih jauh tertinggal. Padahal secara geografis ya, kemudian secara UMK kita strategis. Ada 2 exit tol yang ada di Kabupaten Madiun, sehingga jalur distribusi itu akan bisa lebih memudahkan. Dan ini menjadi tujuan para investor sebenarnya, asalkan izinnya dipermudah. Makanya kami ingin ke depan harmonis akan mempermudah perizinan untuk investasi. Yang penting sesuai dengan regulasi yang kita lakukan. Yakin bahwa investasi itu salah satu-satunya untuk bisa segera mengangkat PAD Kabupaten Madiun dan juga mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun. Supaya apa? Daya beli masyarakat itu bisa semakin meningkat. Kalau kita daya beli masyarakat meningkat, UMKM kita akan jalan. Ya, gitu. Pengen menegaskan aja, berarti ADD 20% tetap jadi oh iya, kan itu salah satu. Ya, itu program kita juga. Dulu yang program kita, ya, yang menghitung kita. Ya, tinggal optimalisasi saja. Ya, dengan optimalisasi insya Allah itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau 5 tahun terakhir sejauh ini ADD 20%. Realisasinya ADD 20% periode sebelumnya ini ada apa kendala atau gimana? Artinya begini, karena kita akan optimalisasikan. Karena apa? Kurang optimalnya kenapa? Mungkin ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Misalkan aja pemberdayaannya masih kurang. Kita mau meningkatkan BUMDes, kalau pemberdayaannya tidak ada bagaimana? Iya kan? Nah, itu yang perlu kita benahi supaya nanti makanya kita optimalkan, ya. Bukan tidak sudah bermanfaat tapi kurang bisa optimal, ya. Kita optimalkan. Gitu, disampaikan satu desa satu ambulan ya, Pak? Iya. Nah, itu seperti apa?
begini, regulasinya nanti akan kita buatkan regulasinya supaya kita tidak menyalahi aturan ya. Karena sekali lagi itu sangat dibutuhkan. Sekarang sampean bayangkan tilang kencang, Saratan, yang Gemarang Nampu itu harus pada saat misalkan aja dia harus melahirkan sakit, dia harus menunggu seperti tadi yang ada di Nglamus sampai sana 1 jam Mas. Nggak mungkin 10 menit apa lewat atas, nggak mungkin. Ya, itu sangat dibutuhkan. Sekarang sudah eranya transportasi. Nggak mungkin lah orang sakit terus kemudian suruh jalan kemudian ditandu sudah tidak. Cari-cari lagi. Itu yang jelas itu. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.